A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa orang yang salah paham dengan video saya ketika saya membuat video tentang Buya Syakur, di mana Buya Syakur ini dengan beberapa kesesatannya, penyesatannya, syubhatnya yang membuat banyak orang-orang awam terpleset di dalam mempelajari syariat. Terus ada komentar di bawah, kenapa Anda membahas Buya Syakur ketika orangnya sudah wafat? Saya sudah membahas Buya Syakur kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ada beberapa video saya membahas Buya Syakur. Tetapi karena beliau sudah meninggal dan saya memberikan statement yang sangat tegas, di mana ada banyak pendukung Buya Syakur yang bukan hanya dari golongan Islam, tetapi para pembenci Islam. Orang yang benci Islam mendukung Buya Syakur. Orang yang menjelekkan Nabi Muhammad, orang yang menghina Nabi Muhammad, orang yang memperolok-olok Al-Quran, meminta Al-Quran dihapus dan lain sebagainya. Mereka semua cinta pada Buya Syakur. Kenapa pembenci Islam cinta Buya Syakur? Alasannya apa? Kalau bukan karena Buya Syakur melemahkan syariat Islam. Kalau bukan Buya Syakur mau olok-olok syariat Islam, mengatakan Islam belum sempurna, mengatakan Nabi Muhammad belum tentu benar, mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan tentang Umar bin Khattab, dia memberikan faham-faham yang seolah-olah dirinya Syiah. Umar bin Khattab katanya melakukan tindakan yang sangat keji terhadap Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bukan pemahaman Syiah, apa lagi itu? Saya di sini sangat tegas. Karena apa? Saya mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri dan telinga saya sendiri menonton videonya, yang dimana dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang sejatinya itu tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada video di mana Buya Syakur ini duduk bersama dengan Habib Syiah, yaitu siapa namanya? Ja'far Hussein. Ja'far Hussein itu atau Hussein Ja'far itu sebagai orang Syiah. Syiah Tulen. Kalian pasti tahu Hussein Ja'far itu siapa. Dan di sini tiba-tiba ujuk-ujuk banyak pendukungnya Buya Syakur mengatakan saya menghina Buya Syakur. Saya gak peduli. Karena apa? Saya tidak menganggap Bah Syakur itu sebagai ulama. Mana mungkin ada ulama mengatakan Islam belum sempurna, ajaran sholat begini begitu, katanya sholat itu beginilah begitulah, tidak wajib dan lain sebagainya. Apa-apaan? Ya Allah, kalian harus melek, wajib-wajib melek. Di mana yang mengangkat pembahasan tentang Buya Syakur, yang mengatakan Buya Syakur itu perlu bersyahadat lagi, bukan saya. Saya di situ hanya memberikan judul Buya Syakur wafat dalam keadaan murtad. Dan di situ harus kalian teliti. Sebagai orang Indonesia ada tanda tanya. Tanda tanya artinya apa? Bertanya, Buya Syakur telah murtadkah? Karena apa? Harus bersyahadat lagi katanya. Kata siapa? Kata Kiai Idrus Ramli. Coba kita simak seperti apa tanggapan Kiai Idrus Ramli mengenai Buya Syakur. Yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu sangat berbahaya. Ya, setuju. Dapat itu merusak sendi-sendi akidah. Artinya mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Dan itu mungkin bagian dari fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Kekufuran yang disebarluaskan dan menyebabkan orang yang tertipu juga menjadi kufur. Contoh, ketika dia mengatakan Islam tidak sempurna, dan tidak pernah sempurna, itu salah itu. Benar. Kufur. Karena berarti mencela terhadap agama Islam, kemudian juga itu berarti menolak terhadap nas Al-Quran. Al-yawma akmal. Di sini kalian yang membenci saya dan memberikan judul di video kalian bahwa Harry Pras mencela atau menghina Buya Syakur, kata Kiai Idrus Ramli, Buya Syakur kalian mencela Islam. Islam dicela oleh panutan kalian. Dan itu hukumnya bagaimana? Kalian lebih sakit hati terhadap video saya daripada ucapan Buya Syakur yang mengatakan Islam belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Yang belum sempurna itu kalian, Muslimnya. Kalau Islam sudah sempurna, Nabi Muhammad menyampaikan Islam bukan sekehendak Nabi Muhammad sendiri. Tiba-tiba ajaran Islamnya belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna katanya. Ya Allah, lanjut lagi. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, di dalam Al-Quran sudah ditegaskan kalau agama sempurna, lalu dia bilang tidak sempurna. Berarti dia Islamnya kufur. Beda dengan Islam Al-Quran, dengan Islamnya Rasulullah SAW itu beda. Islam apa itu? Itu contoh. Nah, di situ kayak Idrus Ramli sudah memberikan pernyataan tegas bahwa Buya Syakur ini telah kufur terhadap Islam. Menganggap ajaran Islam belum sempurna itu adalah penyebab seorang batal Islamnya, teman-teman. Penyebab pembatalan Islam adalah menganggap ajaran Islam itu tidak sempurna. Oh, Harry Pras menyatakan Buya Syakur murtad. Tidak, bukan saya yang menyatakan. Saya siapa? Ya, saya berbicara di sini atas landasan beberapa orang yang saya anggap mereka paham terhadap kufurnya seorang. Contohnya seperti
Kiai Idrus Ramli tadi, di mana beliau memberikan pernyataan yang sangat tegas kalau Buya Syakur di dalam pernyataannya itu telah membuat dirinya kufur. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak berhenti sampai di situ. Orang yang katanya bergelar profesor, bertitel doktor, dianggap sebagai ahli tafsir, menafsirkan buah khuldi saja, dia dungu. Saya menyatakan Buya Syakur ini meskipun profesor doktor dungu dia. Ya, kenapa saya menyatakan dungu? Kalian murid-muridnya kalau merasa tidak terima, bagaimana ada orang menafsirkan buah khuldi sebagai zina? Bagaimana mungkin Nabi Adam diberikan pasangan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dilarang untuk melakukan hubungan suami istri? Ketika Nabi Adam sendirian, Allah Subhanahu wa taala memberikan teman hidup Nabi Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya, yaitu Hawa, untuk menemani Nabi Adam, mencintai Nabi Adam, memberikan kasih sayang, memberikannya keturunan. Tiba-tiba di surga dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Bukankah jelas bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa yang menikahkan di surga sana adalah Allah? Saksinya malaikat. Mereka telah dinikahkan, bagaimana mungkin mereka melakukan zina? Ini namanya dungu, tafsir yang dungu. Saya menyatakan jelas ini dungu agar apa? Agar kalian berpikir, bagaimana mungkin orang yang sudah dinikahkan oleh Allah tiba-tiba dia berzina? Dapat hukum dari mana? Penafsiran dari mana? Lahir tahun berapa Buya Syakur ini? Seluruh ahli tafsir Al-Quran dan beserta keempat imam mazhab, tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan kalau buah khuldi itu adalah zina. Tiba-tiba ada ulama akhir zaman yang menyatakan buah khuldi itu adalah zina. Pemahaman dari mana itu? Oh, Harry Plus gelarnya apa? Saya gak punya gelar, tapi saya punya akal sehat. Saya di sini memiliki pemikiran yang bersumber dari tafsir-tafsir para ulama terdahulu yang telah mengajarkan tafsir-tafsirnya kepada kita semua. Tidak perlu kita mentafsir-tafsirkan ulang. Kenapa? Kalau kita mentafsir-tafsirkan ulang, jatuhnya nanti seperti Panji Gumilang. Kalau kita umat zaman akhir ini tiba-tiba mau menafsirkan ulang Al-Quran, menafsirkan ulang Al-Hadis, nanti muncul pemahaman-pemahaman seperti Buya Syakur ataupun Panji Gumilang atau seperti Saiful Karim. Ya, semoga ke depan orang-orang seperti ini makin tenggelam. Ulama-ulama yang besar sibuk untuk mengajari bagaimana cara sholat yang benar, cara bersedekah, cara begini, cara begitu. Sedangkan kita fokus di sini untuk memberantas syubhat dan khurafat beserta tahyul-tahyul lainnya, ajaran-ajaran dungu yang lainnya. Agar apa? Agar kita semakin cerdas, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bukan mencampur adukan hak dan batil itu. Di sisi lain, Buya Syakur mengajarkan tentang menjadi orang dermawan, menjadi orang bijak, menjadi orang yang arif. Tetapi di sisi lain, dia juga mengajari bagaimana kita untuk menjadi orang kufur, salah tafsir, dan begini begitu, syubhat dan lain sebagainya. Sesat ini jatuhnya. Ingat sekali lagi, untuk mengajarkan kebaikan, tidak perlu orang ahli agama. Orang ateis bisa mengajarkan kebaikan. Tetapi untuk mengajarkan kebenaran, butuh orang yang akalnya sehat dan hatinya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Dan inilah fakta yang perlu kalian dengar. Agar apa? Agar kita ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi di dalam menentukan pilihan. Ulama mana yang harus kita panuti? Ulama mana yang harus kita ambil hujahnya? Ingat, setiap orang itu bisa menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika orang tersebut menyampaikan sesuatu yang keliru, menyimpang, maka kita wajib untuk mengkritisinya, ya, untuk meluruskannya, siapapun orangnya.